Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, teman-teman Urbanesia, ini kembali lagi di Urbanesia Podcast, kolaborasi dengan Plus 62 dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Dan di sini kita nggak sendirian. Hari ini kita mendapatkan tamu spesial di penghujung hari pertama yang spesial untuk VVIP dan media, yaitu Pak Menteri. Langsung Pak Menteri Teten. Halo, apa kabar? Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam. Iya Pak, dan ada juga dari staf Sus Kemenkop, Mas Vicky. Apa kabar? Baik. Dan ini ada narasumber langsung dari pelaku UMKM yang dari Bekasi. Jakarta dok. Ya kan Bekasi coret kau. Aku ya. Dari Jakarta. Dia tuh brand memilih kelas. Iya Mas, kenalkan diri. Saya dengan Reza dari Brandless. Oke, dari sini dan saya Tirta sebagai host. Jadi terima kasih sebelumnya Pak Teten sebagai Menteri Koperasi UMKM sudah menyelakan waktu datang di acara Plus 62 yang merupakan acara UMKM. Sebelumnya Pak Menteri ingin bertanya pandangan Pak Menteri tentang UMKM tadi yang sudah dikunjungi gimana Pak Menteri? Ya, saya tadi hampir nggak percaya bahwa itu produk UMKM. Ada kualitasnya bagus-bagus, desainnya bagus, kreatif, ya menyenangkan lah. Jadi saya bangga lihat produk-produk mereka itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Menteri. Dan ada selama pandemi 2021 kan UMKM benar-benar terdampak ya Pak Menteri. Sebenarnya kan banyak anak muda di sini ternyata setelah kita tanyakan belum mengetahui program dari Kementerian Koperasi. Sebenarnya selama pandemi itu program-program dari yang bisa dikolaborasikan dengan anak muda ini gimana sih Pak Menteri? Ya kan, pandemi itu kan yang memukul UMKM itu karena daya beli, kemudian omset kan turun. Betul. Nah, omset turun, lalu banyak yang kesulitan cash flow kan. Nah, ini yang kita address dulu dengan program restrukturisasi, pinjaman, subsidi kredit, termasuk juga kita bantu modal kerja yang untuk yang unbankable, ya dengan hibah. Nah, tapi yang luar biasa dari UMKM ini, mereka cepat sekali melakukan adaptasi dan inovasi produk melihat tren marketnya. Misalnya mereka shifting ke online misalnya, jualan di online, karena dengan penerapan social distancing, PSBB, sekarang PMKM, itu orang jualan di online. Nah, meluas itu, terutama kuliner juga ya, dengan inovasi produknya, misalnya frozen food atau makanan siap saji dan lain sebagainya. Oh, jadi luar biasa, dan itu dipuji lah oleh usaha besar pun. Mereka cepat sekali melakukan adaptasi bisnis dalam situasi pandemi. Saya waktu keliling ke Jawa Tengah di awal-awal pandemi, mengeluh pengrajin batik itu. Karena nggak ada yang ke pesta, nggak ada yang ke kantor, nggak ada yang beli baju batik kan. Tapi saya bulan berikutnya saya ke Jawa Tengah, mereka udah senyum-senyum. Rupanya mereka tahu marketnya ini sekarang bikin pakaian rumah. oh iya betul. Daster, Betul. celana pendek, ini segala macam. Penjualan meningkat. Itu kan banting setirnya cepat sekali. Iya, diverifikasi jadinya. Iya, nah itu saya kira yang tidak dimiliki oleh usaha besar karena kecil menjadi lincah kan. Dan UMKM kita juga udah punya pengalaman lah ngadepin berbagai krisis kan. Betul sekali. Nah ini modal kita. Oke. Nah makanya sekarang kita harus pikirkan. Memang di masa pandemi ini, 1 tahun ini kita masih cukup terasa lah, ya. Tapi pasca pandemi ini kita harus betul-betul siapkan mereka untuk scaling up transformasi. Nah itu scaling up adalah titik terpenting itu Pak Teten. Ya. Izin Pak Teten. Nah kebetulan ini ada staf sus Pak Vicky. Jadi Pak Vicky ini kalau teman-teman nggak tahu adalah merupakan salah satu founder Kickfest dan founder
brand lokal yang merupakan salah satu angkatan Class of 99 kalau di Bandung, namanya Aeroplane. Ketahuan umurnya nih. Ketahuan. Jadi ini adalah hampir 5-10 tahun di atas saya nih, sesepuhnya UMKM. Nah Mas Vicky, Ya. Mas Vicky ada kan bekerja sama dengan Pak Teten, sudah lama di Kementerian Koperasi. Melihat tadi, lihat perkembangan brand lokal yang ada di event ini atau selama pandemi, sebenarnya permasalahan utama pada brand lokal dan UMKM gak hanya fashion tapi juga ada di pangan, kuliner yang dikatakan oleh Pak Teten itu sebenarnya permasalahan utamanya apa sih kalau dari sektor anak mudanya? Ya, jadi pertama yang kita ketahui ya, teman-teman yang selama ini eksis, khususnya di anak muda, itu biasanya jauh ketika kondisi normal, itu biasanya jauh dari pemerintah, Dok, gitu ya. Oh. Jadi nggak ketemu nih, jadi mereka eksis sendiri, pemerintah ngurusin yang lainnya. Padahal kalau misalnya versi definisinya Pak Menteri, yang kondisi hari ini tuh paling cocok adalah kita menemukan local heroes. Oh. Di mana UKM yang tipenya konsolidator, dia punya strong brand, dia memang memberdayakan gitu ya, dan bisa bahkan mengagregasi gitu. Nah teman-teman dari brand-brand lokal champion ini menurut saya itu masuk kategori yang local heroes tadi. Sehingga di kondisi pandemi ini kesempatan yang baik. Kebetulan saya dipercaya sama Pak Menteri untuk mendampingi beliau. Ini lagi kita temukan nih programnya, kalau misalnya bisa kita hubungkan tadi ya, kan banyak nggak tahu nih program-program yang diinisiasi Benar. kementerian kan. Benar-benar nggak tahu. Benar-benar nggak tahu kan. Teman-teman bertahan aja dengan kondisi inovasi sendirian gitu. Nah ini rasanya momentum yang tepat. Kita lagi coba jahitin nih. Dibantulah sama Dokter Tirta, pasti Amin. bakal banyak Insya Allah. akselerasi sih. Saya optimis sih. Iya. Tadi udah saya bilang, kita harus list mana nih pelaku-pelaku UMKM dengan yang produknya unggul, yang bisa punya daya saing, ya kita scaling up. Betul. Dengan kan ekosistem pembiayaan, perizinan segala macam kan kita udah permudah. Betul. Dan Sampai akses pasar. akses pasar. Ada 40% belanja Kementerian Lembaga. Ya sekitar 460 triliun sebenarnya setiap tahun bisa dimanfaatkan oleh UMKM. Dan itu perlu langsung dilibatkan langsung, berarti brand B2C berarti ya, brand to customer, di mana pembelinya di sini adalah pemerintah sendiri. Ya, betul. Jadi ini yang sebetulnya besar harapan kita list mana yang bisa masuk Kementerian Lembaga. Pak Teten juga menginisiasi MOU dengan BUMN dengan program pasar digital BUMN, Dok. Untuk capex pembelian di bawah 14 miliar itu wajib sekarang BUMN belanjanya dari UMKM. Bayangkan, itu potensinya 35 triliun sendiri. Betul. Jadi ada 400 triliun plus 30 triliun. Ekosistemnya udah kita bangun. Gitu. Ya ekosistemnya udah ada bangun. Sekarang tinggal penyampaian. Nah langsung ke pelakunya. Mas bisa perkenalkan diri Mas. Ya, saya dari Reza dari Brand Las. Udah berapa lama membangun brand ini Mas? Kalau Las sendiri sebenarnya dari tahun 2017 udah jalan mau 4 tahun berarti Bapak. Ya ini adalah salah satu brand tadi yang disoroti oleh Pak Menteri. Ya. Itu kenapa ada filosofi membuat semua berubah warna? Tadi kalau disoroti Pak Teten adalah teknologi. Jadi kayak kaos bisa ada efek, Iya. lalu tas ada efeknya, terus habis itu Sampai sepatu sepatu. berubah. Emang customer ngerti kenapa memilih set itu? Karena mungkin awalnya saya bikin dan coba explore hal-hal yang seperti itu juga dari research pasar juga ya. Karena memang ada beberapa market pasar yang suka dengan segmen seperti itu dan tetap ada yang suka dengan culture yang simpelnya. Jadi sebenarnya dari Las sendiri juga kayak memberi wadah desainnya itu macam-macam gitu. Nggak melulu toh yang efek-efek ya, mungkin yang efek mungkin memang yang jadi Penarik perhatian ya gitu. Yang unik selling point dari Lasnya sendiri. Dan itu belajar sendiri Mas, Kalau otodidak. itu ya autodidak sih, semua benar-benar dieksplor sendiri. Sekarang ditanya, apakah Mas tahu ada program dari Kementerian Koperasi selama pandemi? Jujur baru tahu sekarang. Ini berarti jembatannya udah jelas Pak. Berarti benar mungkin dari program dari pemerintah dari kementerian memang sudah bagus, cuma mungkin tidak sampai ke pelaku-pelaku UMKM yang Anak muda. banyak ini. Berarti tak tahu nih ekosistemnya, ini PR kita anak muda untuk Betul. menjembatani Mas Vicky. Betul. Jadi selama ini memang pemerintah itu pendekatannya ke yang banyak mass produk mungkin ya, yang konstituennya pelakunya banyak sekali pengrajin. Nah sekarang Pak Teten pendekatannya nggak mau begitu, pengen ke brandnya, karena Langsung brand ke itu kan brand. mengkonsolidasi pengrajin. Dan kita tadi saya ini produknya unik, beda sendiri.
Iya, dari tadi. Iya, tadi kan rupanya juga pendekatannya bagus. Modal, Buyer riset kan, dari riset. riset market. Betul, Dan kita harus sudah mulai begini. betul. Untuk modal berapa pertama kali buat? Jujur. Jujur saya cuma modal 3 juta rupiah awalnya. Nah, itu. Tapi dengan berjalan waktu dan bisa nyisi-nyisin, ya alhamdulillah bisa sampai sebesar Sebelum pandemi 2019, omset terakhir berapa? Itu adalah masa emasnya produk lokal saat itu. Angkanya nih dok, Angka lah, nggak apa-apa. Kisaran angka, nggak akan disamperin, nggak akan ditanya aneh-aneh. ya sekitar setengah ember lah adalah. Setengah miliar. Iya. Oh, 2019 Pak. Tapi jujur kalau saya pribadi memang ada dampak positif dan negatifnya dari pandemi. Untungnya mungkin kalau dari saya dari Brandlas sendiri sebelum pandemi sudah kuat di online-nya juga. Jadi saat pandemi kena Masuk. online saya makin naik, Iya. malah scale up. Jadi ini yang terjadi, shifting bener kata Pak Teten. Ya memang di online kan tahun lalu naik 26%. Oh, berarti selaras berarti Pak ya? Iya. Selaras. Kalau saya naik, Ini kalau saya breakdown semua naik. Untuk 2020. Ini pada tahun lalu sampai bulan Desember pinjaman 10 juta itu udah 0%. 0%. 0%. Tahun ini sampai 500 juta 3% sampai akhir tahun. Belum tahu, Pak. Nah, Belum dimanfaatkan. tahu kalau itu. Ya, Daripada pinjam teman kan atau Iya. pinjam Pak. pakai kesempatan nih untuk kembangin kapasitas usaha. Terus Murah. ini kan nanti masih ada sumber satu lagi Pak, terakhir untuk yang cewek. Jadi untuk harapan buat di depan Pak Menteri langsung. Iya. Harapannya gimana nih? Harapan saya pribadi dan teman-teman pelaku UMKM Karena komunitas, di Pak. Indonesia ya gitu. Iya. Ya mungkin lebih pendekatannya lebih intensif lagi dan semua informasi yang positif bisa di-share ke teman-teman UMKM yang lain biar beritanya juga sampai ke kita gitu. Nah itu adalah dari Las dan ini masih ada narasumber yang terakhir. Kalau tadi ini belajar otodidak, kalau yang terakhir ini ada basicnya, dia belajar dari bisnis. Kita panggil, monggo, thank you ya Mas ya. Oke. Ya Pak, siap. Thank you. Siap. Betul Ini ya. yang terakhir sekaligus Kapan-kapan kita penutup. ngobrol ya. Nah, monggo. Monggo ya, kenalkan diri terlebih dahulu. Halo, selamat malam Pak. Nama saya Nisa. Saya ownernya Frowen. Tadi yang dilihat. Jadi kalau basicnya di sini kan otodidak. Kalau beberapa brand itu ada juga yang hadir ternyata dari skripsi dan tesis, terutama dari pekerjaan-pekerjaan kampus, Pak. Jadi ada beberapa kampus di Indonesia yang fakultas bisnis itu ternyata skripsi dan tesisnya adalah membuat bisnis. Dari mana? Prasmol. Di ITB Pak. Oh, ITB. ITB S2 SBM ITB. SBM. Bisa diceritakan secara brandnya berdiri dari kapan? Jadi sebenarnya brand saya itu namanya Frowen. Dia tuh konsep awalnya itu tentang resortwear dulu. Resortwear itu baju-baju buat liburan. Jadi tapi makin sini tuh makin bergeser kayak mulai shifting ke holiday wear yang bisa dipakai buat daily outfit juga gitu. Jadi mulai ngeluarin kayak blazer, celana yang bisa dipakai hari-hari juga gitu. Dan sekarang itu lagi mulai buka market buat cowok juga. Jadi asalnya itu cuma cewek aja. Tahu nggak dari Kementerian Koperasi ada bantuan selama ini? Jujur selama pandemi. Ini kayaknya Dokter Tita ini kayak teman-teman kreatif yang memang mandiri. Mandiri, betul. Iya. Karakternya kan ya, Iya. develop sendiri kan semua ya kan. Iya Pak sendiri. Ya ini biasanya Pak Menteri, teman-teman ini memang karena betul tadi sendiri ya, Iya. punya background riset, ada bahan data, ada ide, mereka jalan sendiri. Iya, iya. Iya aja sendiri. Dan kebetulan memang kalau kondisi pandemi mungkin bantuan itu pun sebenarnya biasanya nggak perlu diakses juga gitu. Jadi sekarang memang waktunya Pak Menteri untuk bisa kita akseskan, kita hubungkan program-program Enggak, pemerintah. mungkin ya itu tadi kan saya udah lihat nih. Ini baik yang berbasis otodidak maupun buyer riset Iya betul, gitu ya. Ini kan kualitasnya keren-keren. betul, Marketnya juga nerima produknya. Betul. Dan saya tanya kan growing semua kan. betul. Nah ini scaling up lah. Iya. Sekarang tinggal scaling up. Ya.
gimana kapasitas produksinya diperbesar, membangun brand image-nya, produknya juga diperkuat, dan kita harus mulai berani bahwa brand kita nggak kalah. Betul. Dan saya seneng nih pendekatannya Dr. Tirta nih. Produk UMKM yang harganya cuma ratusan ribu disandingin dengan Produk luar. brand luar yang harganya jutaan. Orang bisa bedain, nggak ada bedanya kok. Kualitasnya. Iya. Betul. Itu pendekatan yang bagus menurut saya. Soalnya dari dulu gara-gara ini Pak Teten. Jadi zaman dulu tuh kan kita selalu memandang tuh kalau brand lokal selalu murah ya. Ya, Ini dirasakan lawan utamanya. Jadi ternyata ketika kita sandingkan masyarakat juga paham akhirnya. Tapi ini langsung aja untuk brand cewek di e-commerce dia terkena isu juga pada waktu Iya. itu, isu yang kemarin cross transactional border. Ya itu kehantamnya gimana bisa diceritakan? Jadi kayak kalau buat cewek ya, market cewek itu mereka lebih pilih harganya yang lebih murah. Mereka kayak nggak peduli mau brandnya apa gitu. Karena mereka lebih pilih bisa ganti baju sering-sering tiap hari gitu. Beda kalau sama cowok. Dan asalnya Kalau cowok itu dia lebih local pride untuk buat pakai mau harganya berapapun dia bakal beli gitu. Sementara ada di salah satu e-commerce yang kayak dia kan cross border gitu kan ngejual harganya murah, dan itu lumayan ngefek juga kalau brand cewek gitu. Boleh Ya. tahu nggak berapa perbandingan harganya kalau yang cross Jauh. border? jauh banget. Nggak apa-apa. Langsung dikatakan aja untuk satu blazer aja. Satu blazer kalau brand lokal berapa rata-rata? Kalau brand lokal biasanya pasti di atas 175 ke atas. Kalau yang dari cross border gitu bisa ada yang harganya 30.000. Dan itu free ongkir. Iya. Nah ini lawannya kalau brand cewek seperti itu. Kalau cowok rata-rata mereka sudah terbentuk rasa untuk pride-nya. Soalnya. Ya, Iya. kita udah address problem ini. Sekarang kami lagi nyiapin regulasi dengan Kementerian Perdagangan. Oh, Karena nggak boleh lah produk dari luar, meskipun mungkin pasar kita terbuka, nggak boleh melakukan Free ongkir. predatory pricing yang membunuh produk lokal. ya predatory pricing. Harus itu. Ya itu. Jadi pada saat viral pertama itu, Dok, Ya. langsung Pak Menteri menugaskan kami panggil, langsung cari data. Kita udah datanya lengkap. Sebenarnya udah sharing juga sama Dokter Tirta, Pak Menteri. Nanti kita ngobrol. Iya ini. Dan ternyata itu yang dikeluhkan oleh beberapa brand lokal terakhir. Jadi persaingan ganas-ganasan di UMKM. Tapi thank you banget buat Prowan. Dan ini udah mau jam 9. Pak Menteri mau ada acara lagi bersama Pak Vicky. Langsung kita tutup oleh host langsung. Makasih Pak. Selamat ya. Ya, selamat. Langsung. Terus ya. Terus. Aja ya. Sukses selalu. Sukses. Ya, monggo. Dan ini langsung kita tutup oleh host dari Urbanesia. Mungkin dari ada mau ditanyakan dari teman-teman jurnalis? Oh iya, sebentar sedikit. Tadi cuman tahu aja Pak Teten tadi sempat beli sepatu apa? Itu. Palladium. Bukan, Paraderu. Paraderu. Parabelo. Keren kan? Kenapa suka? Apa yang bikin suka dari brand itu? Ini saya Apa suka sepatu? semuanya. Hmm. Modelnya suka, warnanya suka. Warna sih jelas. Dan Warna nyaman, ya? nyaman. Tapi memang suka bentuk-bentuk sepatu seperti itu. Teten. Biasanya buat apa? Ya kalau saya keluar ruang gitu. Karena Pak Menteri itu belusukan. Oh Saya iya, Jadi iya. belusukan karena UKM kan dari mulai pertanian, perkebunan, nelayan sampai Iya, dengan iya. Jadi pasar, memang sandang pelosok-pelosok pangan. Ya? UKM Iya, iya, semuanya. benar. Suka naik motor juga nggak sih? Gimana Mas? Saya sekarang banyak meyakinkan teman-teman seperti di para menteri dan lain sebagainya. Sepatu itu kan masalah yang sensitif kan, Betul. karena betul. kalau tidak nyaman di kaki, itu kan bisa pusing kepala dan lain sebagainya. Oke. Betul. Bisa cepet capek. Betul. Dulu orang akhirnya larinya kan cari yang brand besar kan, buatan Betul. luar. Ternyata keliru. Saya sekarang udah 2 tahun saya pakai brand lokal, mana paling nyaman. Jadi sejak 2019 dong. Iya, ya. Waktu itu gimana? Sukanya brand lokal awalnya gimana? Ya kan saya ngikutin tuh anak-anak muda sekarang kan pinter, Iya. pengen beli produk yang unik, berbeda dengan yang lain, tapi nggak mau merogoh kantong yang terlalu dalam kan. Akhirnya ketemulah sepatu-sepatu kayak buatan Bandung, buatan Cikupa.
gitu kan. Nah saya ikutin, ternyata enak. Oh, justru nyaman banget ya. nyaman banget gitu. Malah sebelum-sebelumnya yang brand-brand besar dari luar malah tidak merasakan kenyamanan seperti itu. Ya, artinya dulu tuh asumsinya kalau yang nyaman tuh harus yang Harusnya mahal. Ternyata sama aja. Sama aja. Oh, ternyata sama aja. Gitu. Iya. Tapi Dan- harganya memang sangat jauh Nah ya. harganya jauh. Tahu kan ada nilai lebihnya Iya. dong. Ah. Gitu. Dari sisi kualitas juga sebenarnya nggak kalah ya. Nggak kalah. Karena sekarang kan ya teknologinya juga kan saya kira bukan teknologi yang yang rumit lagi. Saya tanya tadi ke semua produk sepatu Cekupa, soalnya dibikinnya sendiri. Sendiri. Terus apa gitu? Yang riset, desain sendiri, utak-utik. Itu kan artinya teknologi untuk misalnya pembuatan sepatu bukan lagi teknologi yang seperti dulu kita anggap itu canggih gitu ya. Artinya kita juga bisa melakukan ya. Bisa mengejar gitu ya Pak Teten ya. Oke, Pak Teten, terakhir nih, ini kan brand-brand lokal sebenarnya kan sedang termasuk UMKM ya. Ini kan sedang banyak banget, sedang menjamur. Nah, apa sih pesan-pesan dari Pak Teten untuk anak-anak muda? Kebetulan kan kita media anak muda nih, jadi yang pengen menginisiasi atau membuat brand-brand baru yang terutama lokal ya. Ya, saya kira tren market di anak muda yang sekarang lebih menyukai custom product bukan mass product gitu ya. Ini harus dimanfaatkan betul oleh brand lokal. Ya buat yang unik-unik ya. Kualitas tetap harus dijaga dan terus mengikuti tren. Karena ini bagian dari lifestyle kan. Iya. Gitu. Nah, ini yang saya kira momen bagi kita brand lokal untuk membangun brand yang kuat di konsumen Indonesia, bahkan kita keluar gitu. Untuk ke global berarti didorong terus ya Pak dari Iya. pemerintah ya. Kita nggak usah mikir ekspor lah. Penduduk Indonesia marketnya gede 270 Betul, 270 juta. Nah, Itu kan satu belum Eropa. terpenuhi ya. Belum Iya. terpenuhi ya. Iya. Masih kurang Iya. secara produksi ya. Kita juara di dalam negeri aja udah hebat. Dan kuenya masih banyak. Banyak Iya, banget. dan selama ini market kita tuh selalu memandang Pulau Jawa saja. Padahal Pulau luar Jawa pun pengen merindukan brand lokal. Iya, Betul. Kalau dari Mas Vicky ini saya tertarik banget. Dari statement Mas Vicky harapannya apa sebenarnya? Kalau sudah melihat seperti ini kan Mas Vicky dulu pelaku. Iya, Mas Vicky juga pelaku event. iya. Mas Vicky sekarang bantu regulator sekaligus pemangku kebijakan. Iya. Setelah hampir 2 dekade di bidang UMKM brand lokal tapi utamanya sandang dan dari Bandung juga. Gimana Mas? Harapan kedepannya seperti apa? Dan Iya. prediksi? Jadi prediksinya tadi betul kata Pak Menteri, ini momentumnya tepat. Kalau saya percaya bukan karena bareng dengan Pak Menteri, saya percaya dengan apa visinya Pak Menteri, tentunya turunan dari visi Presiden terkait dengan bagaimana bangga produk lokal. Ini momentumnya udah benar, semua ekosistem diberesin, pembiayaan, kur yang tadinya tanpa agunan 50 juta jadi 100 juta. Yang tadinya limitnya 500 juta menjadi 20 miliar, bayangkan. Itu kan sangat luar biasa. Ada financing untuk PO base. Ada financing untuk logistik lagi diberesin juga. Pak Menteri udah ada MOU dengan Garuda. Harganya itu 50%. Oh, Smesco bikin untuk Pulau Jawa ongkir semua flat 9.000 rupiah. Ini kan lagi disisir satu-satu hulu ke hilirnya gitu. Kemudian dari sisi kelembagaan difasilitasi. Dari sisi akses pasar, pemerintah memastikan ada 400 triliun untuk diakses oleh kita-kita. Ada dari BUMN 35 triliun diakses hanya untuk UMKM. Jadi sebetulnya sudah dikerjakan luar biasa. Nah, ini sebetulnya kita ingin pastikan yang pertama kali first adopternya ya Dok. First adopternya itu adalah para local heroes, para teman-teman brand-brand yang champion. Biar jadi contoh untuk bisa suksesnya scale up-nya lebih mudah kan dibandingkan memang baru rintisan atau yang baru mulai atau yang biasa bisnisnya bisnis as usual gitu, bisnis tradisional. Jadi saya sih bersemangat sekali ya karena backgroundnya pelaku, dapat bos sekarang menterinya visioner gitu ya, dan Jadi klop. benar-benar dikerjain betul. Iya. Jadi ini kita tinggal waktunya mensinergikan dengan teman-teman pelaku. Ya. oke. Thank you. Ada closing statement nggak Pak Teten? Ada closing statement. Cukup lah, pokoknya kita mesti percaya diri lah Iya, bahwa ini- kita bisa membuat produk yang punya daya saing. Wah, terima kasih. Benar. Jadi jujur aja nih buat kawan-kawan yang mendengarkan ini semua, selama ini saya itu hanya sesi Zoom sama timnya Bapak semua 4 kali berturut-turut.
Dan ini suatu kehormatan bisa ketemu gara-gara Mas Vicky. Satu lagi dok, hari ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja Iya. ada space untuk di ruang publik itu 30% wajib diberikan pada UMKM. Ini di lobby dengan Pak Menteri dari awal. Oh, ini belum tahu. Misalnya di bandara, di stasiun, di rest area. Jadi bukan nggak mungkin kita bisa melihat Oh, iya. pop-up seperti ini tapi di bandara dong. Di bandara, iya. Rest area Iya. semua ruang publik dengan harga khusus juga 30% dari harga publish rate 30% tuh kan. Kalau nggak ada itu kan sulit. UMKM nggak sanggup lah Nggak bayar sanggup tuh bayar. tempat Biasa. jualan di tempat-tempat strategis kan. Iya, wah ini sungguh sebuah Berita- informasi yang berita menarik bagus ya. nih, Berita berita bagus buat bagus. kita. Udah tinggal terbang kita. Oh, iya. Wah, ini benar-benar kita sudah mau take off. Iya. Momen udah pas, Ya. tapi harus kekompakan dan mematangkan ekosistem ini. Iya. Terima kasih Pak Teten. Terima Waktu kasih. ini jam 9 malam dan ini beneran kawan-kawan. Ini di link janjinya aja datang. Itu dari Mas Vivi mengabari hamin 12 jam. Setelah sibuk hampir 24 jam. Jadi adalah sebuah apresiasi langsung dari Pak Menteri untuk melihat langsung pelaku-pelaku anak muda. Ya. Dan terima kasih juga Mas Vicky, salah satu senior dan mentor saya di Bandung. Dari dulu cuma baca di majalah bahwa adalah brand dari Bandung yang sampai internasional yaitu Airplane, yang sekarang ternyata Class of 99-nya malah tergabung dalam regulator. Terima kasih juga buat Urbanesia ya udah Iya. memasukkan ini semua. Sama-sama, terima kasih juga Dokter Rita, Pak Teten dan juga Mas Vicky. Iya. Terima kasih sudah datang ke sini mencematkan walaupun ini udah detik-detik penutupan ya. Iya, dan Malam ini ya. titik-titik penutupan undangan VIP, dan semoga aja apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri dan dari staf Suskemenkop dan dari para narasumber dari Brandless dan Frowen bisa berguna buat teman-teman mendengarkan ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.